Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan salah satu materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi, yaitu kebijakan dan standar TI. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan surat Menpan RB nomor B5457 tahun 2024, cakupan materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi ini cukup banyak ya. Kalau kita lihat di sini dibagi menjadi dua, untuk kemampuan umum ada 9 dan kemampuan khusus ada 19 materi. Nah, terkait dengan materi kebijakan dan standar teknologi informasi atau standar TI, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami di sini. Yang pertama, tentu saja teman-teman harus tahu apa itu kebijakan TI dan apa itu standar TI. Nah, kemudian teman-teman juga harus memahami apa saja tujuan dari kebijakan TI. Di sini ada 3 tujuan dari kebijakan TI. Pertama, terkait dengan pengelolaan yang terstruktur, keamanan dan perlindungan data, dan pemenuhan peraturan serta kepatuhan. Selanjutnya, teman-teman juga harus tahu terkait dengan komponen kebijakan TI. Nah, di sini ada 3 komponen. Pertama, terkait dengan keamanan informasi, yang kedua terkait dengan penggunaan aset teknologi informasi, dan yang ketiga terkait dengan kepatuhan dan audit. Kemudian, teman-teman juga harus tahu jenis-jenis standar teknologi informasi. Pertama, standar keamanan TI. Di sini teman-teman coba fokus di ISO 27000, di mana ini merupakan standar yang mengatur terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi, yaitu untuk standar keamanan TI. Kemudian standar kualitas perangkat lunak. Nah, di sini teman-teman coba fokus di ISO 9126 atau CMMI, Capability, Maturity, Model Integration. Selanjutnya standar interoperabilitas. Nah, di sini teman-teman coba fokus untuk memahami protokol komunikasi internet seperti HTTP, FTP, dan lain-lain. Selanjutnya, teman-teman juga harus memahami bagaimana proses penyusunan standar dan kebijakan teknologi informasi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang proses penyusunan standar dan kebijakan teknologi informasi, itu dimulai dari identifikasi kebutuhan. Setelah itu, melakukan penentuan tujuan dan sasaran, kemudian pengembangan dan penetapan, dan terakhir sosialisasi dan pelatihan. Ini teman-teman harus pahami urutan-urutannya, jangan sampai terbolak-balik. Kemudian teman-teman juga harus tahu apa manfaat penerapan standar dan kebijakan teknologi informasi. Di sini setidaknya ada 3 manfaat penerapan dari standar dan kebijakan TI. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi resiko, serta mendukung kepatuhan regulasi. Kemudian yang terakhir, teman-teman harus tahu terkait dengan tantangan penerapan standar dan kebijakan teknologi informasi. Yang pertama itu terkait dengan perubahan teknologi yang cepat, kepatuhan pengguna, serta biaya dan sumber daya. Oke, sekitar itu saja untuk suplemen materi. Selanjutnya kita coba masuk di latihan soal ya, untuk mempertajam kembali pemahaman kita terkait dengan materi standar dan kebijakan teknologi informasi. Seperti biasa, sebelum saya lanjut, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini, maka silakan siapkan catatannya. Jika ada di antara teman-teman yang mungkin memiliki jawaban berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, maka tolong dituliskan di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor 1, perhatikan. Apa tujuan utama dari kebijakan TI dalam organisasi? Kita coba lihat opsinya. A. Menentukan spesifikasi teknis perangkat keras yang digunakan. B. Memastikan keamanan data dan sistem informasi organisasi. C. Mengembangkan perangkat lunak khusus untuk organisasi. D. Mengganti teknologi lama dengan teknologi baru. Dan E. Menentukan anggaran untuk divisi TI. Kalau teman-teman sudah baca suplemen materinya, saya yakin teman-teman pasti akan dengan mudah menjawab soal nomor 1 ini. Jadi di sini jawabannya adalah B ya, memastikan keamanan data dan sistem informasi organisasi. Jadi tujuan utama kebijakan TI itu adalah memastikan bahwa data dan sistem informasi organisasi terlindungi dari ancaman. Nah, di sini
mencakup kontrol akses, enkripsi, dan kebijakan keamanan lainnya. Oke, lanjut soal nomor 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Komponen apa dalam kebijakan TI yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dipatuhi? Opsinya A. Keamanan informasi, B. Penggunaan aset TI, C. Kepatuhan dan audit, D. Pemulihan bencana, dan E. Pengelolaan resiko. Ya, langsung saja kita lihat jawabannya di sini adalah C ya, kepatuhan dan audit. Ya, jadi kepatuhan dan audit ini merupakan komponen kebijakan TI yang mencakup prosedur untuk memantau dan memastikan bahwa kebijakan diterapkan dan dipatuhi. Lanjut soal nomor 3, perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan mendengarkan suara saya. ISO IEC 27001 adalah standar yang mengatur tentang titik-titik. Tadi saya sudah jelaskan ya di suplemen materi. Yang sampai ada yang masih salah memberikan jawaban, nah itu keterlaluan ya. Ya, opsinya A. Kualitas perangkat lunak, B. Sistem manajemen keamanan informasi, C. Interoperabilitas sistem, D. Proses pengembangan perangkat lunak, dan E. Tata kelola manajemen proyek TI. Ya, di sini jawabannya sudah pasti B ya, jadi sistem manajemen keamanan informasi. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Mengapa kebijakan TI perlu dievaluasi secara berkala? Ya, opsinya untuk memastikan bahwa anggaran TI digunakan secara efisien, B. Agar relevan dengan perkembangan teknologi dan regulasi baru, kemudian C. Untuk meningkatkan keterampilan teknis karyawan, D. Memastikan bahwa perangkat keras diperbarui secara rutin, dan E. Agar semua sistem berjalan sesuai jadwal operasional. Ya, jadi perhatikan baik-baik pertanyaannya ya. Mengapa kebijakan TI perlu dievaluasi secara berkala? Nah, di sini jawabannya adalah B ya, agar relevan dengan perkembangan teknologi dan regulasi terbaru. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Standar interoperabilitas bertujuan untuk titik-titik. Opsinya A. Meningkatkan kecepatan akses internet, B. Mengintegrasikan berbagai sistem TI agar dapat saling berkomunikasi, C. Meningkatkan keamanan data dalam sistem, D. Memastikan perangkat keras sesuai spesifikasi, dan E. Memastikan data tersimpan secara terenkripsi. Nah, di sini jawabannya tentu saja adalah B ya, mengintegrasikan berbagai sistem TI agar dapat saling berkomunikasi. Oke, lanjut soal nomor 6. Apa tantangan terbesar dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan TI? Opsinya A. Biaya pelatihan yang tinggi, B. Perubahan teknologi yang cepat, C. Kepatuhan pengguna, D. Kompleksitas perangkat lunak, dan E. Regulasi yang terlalu ketat. Perhatikan soalnya, yang ditanyakan di sini adalah tantangan terbesar dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan TI. Sudah saya bahas di suplemen materi. Teman-teman tinggal mengingat-ingatnya kembali, dan tentu saja kalau teman-teman sudah memahami suplemen materinya, pasti teman-teman sudah bisa memberikan jawaban yang tepat untuk soal nomor 6. Nah, di sini jawabannya tentu saja adalah C ya, kepatuhan pengguna. Oke, lanjut soal nomor 7. Perhatikan, komponen kebijakan TI yang mengatur bagaimana perangkat lunak digunakan termasuk dalam kategori titik-titik. Opsinya A. Keamanan informasi, B. Penggunaan aset TI, C. Audit kepatuhan, D. Pemulihan bencana, dan E. Pengembangan sistem. Nah, di sini jawabannya tentu saja adalah B. Penggunaan aset TI. Jadi penggunaan aset TI itu mencakup kebijakan tentang cara perangkat keras dan perangkat lunak digunakan, termasuk aturan pemeliharaan, penggunaan yang sah, dan pembaruan sistem. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 8, number 8. Apa yang dimaksud dengan pemenuhan regulasi dalam konteks kebijakan TI? Opsinya A. Menyusun anggaran TI sesuai standar industri, B. Memastikan semua proses TI sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, C. Mengintegrasikan sistem dengan standar teknis terbaru, D. Meningkatkan keterampilan teknis pengguna, dan E. Memastikan pengadaan perangkat keras dilakukan secara efisien.
Nah, di sini jawabannya tentu saja adalah B, memastikan semua proses TI sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Lanjut soal nomor 9. Langkah awal dalam menyusun kebijakan TI adalah titik-titik. Hati-hati jangan sampai terbalik-balik jawabannya ya. Opsinya A, melakukan pelatihan untuk karyawan, B, mengidentifikasi kebutuhan organisasi terkait TI, C, menentukan sistem perangkat lunak yang digunakan, D, membentuk tim audit internal, dan E, melakukan simulasi keamanan sistem. Nah, di sini sudah pasti jawabannya adalah B, mengidentifikasi kebutuhan organisasi terkait TI. Itu langkah awal dalam menyusun kebijakan TI. Lanjut soal nomor 10, soal terakhir di pembahasan kita pada video kali ini. Mengapa standar kualitas perangkat lunak penting dalam organisasi? Opsinya A, untuk mengurangi biaya operasional, B, untuk memastikan perangkat lunak memenuhi kriteria performa, keamanan, dan reliabilitas, C, untuk mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak, D, agar perangkat lunak dapat digunakan pada semua sistem, dan E, untuk memastikan kompatibilitas dengan perangkat keras. Nomor 10 ini jawabannya adalah B, yaitu untuk memastikan perangkat lunak memenuhi kriteria performa, keamanan, dan reliabilitas. Oke teman-teman semua, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat bagi teman-teman semua. Pada akhirnya jangan pernah meremehkan proses, karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah fondasi untuk lebih besar esok hari. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.